Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di rumah, kita memasuki pertemuan yang keempat, yaitu membahas tentang Spanning Tree Protocol, di mana pertemuan 4 ini adalah mengembangkan dari sistem yang kemarin untuk bagaimana sebuah transformasi atau transport dari sebuah data yang ada di LAN. Nanti ditambahkan juga dengan bagaimana proses transport data ini dimasukkan ke dalam sebuah virtual di Cisco. Untuk Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol jaringan yang menjamin topologi jaringan bebas melakukan perulangan untuk penghubung Ethernet LAN. Jadi bagaimana dalam proses pengiriman data atau file atau apapun di dalam sebuah jaringan, topologi jaringan apapun, itu menjamin bahwa pengirimannya itu tidak akan terjadi perulangan. Otomatis langsung sampai terhubung dengan tujuan komputer tersebut. Nanti ada contohnya ya di bagian di slide berikutnya. STP mempunyai standar IEEE 802.1D. Jadi ini mempunyai kelayakan standar juga yang sesuai dengan standar yang ada dari Cisco. STP aktif secara default pada setiap switch Cisco. STP memblok port-port yang dapat menyebabkan broadcast storm. Jadi STP ini aktif secara default di setiap switch. Jadi switch yang digunakan atau switch yang dipasangkan di dalam satu jaringan itu semuanya default, bisa dijalankan secara default. Lalu yang berikutnya, memblok port yang dapat menyebabkan broadcast. Jadi nanti akan dipilih switch-switch khusus, jalur-jalur khusus, jalur terdekat yang bisa mengirimkan data tersebut. Jadi tidak di broadcast secara umum. Jadi nanti si switch tersebut dia akan mencari jalur paling dekat untuk menuju ke pengiriman itu. Walaupun switch tersebut tidak dalam satu jaringan LAN, misalnya antar LAN, nanti switch tersebut akan memilih jalur yang paling pendek untuk menuju ke komputer tujuan atau PC tujuan. Jenis-jenis STP ada yang open standar, yaitu yang STP 8021D, ada yang Rapid STP 8021W, ada yang Multiple Spanning Tree MST atau MST 8021S, ada yang Cisco Proprietary. Jadi dia menggunakan virtual LAN spanning tree, PVST dan Rapid PVST. Nah, STP atau Spanning Tree Protocol juga dapat memastikan hanya ada satu jalur yang digunakan untuk melakukan transfer paket dan memblok jalur yang dapat menyebabkan looping saat melakukan transfer paket. Itu adalah tugasnya. Tugas dari STP adalah memastikan hanya ada satu jalur untuk dilakukan atau melakukan transfer paket. Jadi yang saya sampaikan di awal, jadi memastikan hanya ada satu jalur, walaupun banyak jalur, tapi STP itu memilih jalur yang paling dekat, jalur efektif. Banyak jalan menuju Roma lah ya, katakanlah seperti itu, tapi dengan jalur yang paling dekat ke Roma itulah yang dipakai. Misalnya dari Purwokerto ke daerah Semarang, ada yang bisa lewat jalur
utara, lewat jalur tol Tegal dan lain sebagainya. Ada yang lewat jalur tengah, Wonosobo, Ambarawa. Ada juga yang melalui jalur selatan, misalnya ada lewat Kebumen, Purworejo, nanti ke Magelang. Magelang bisa langsung ke utara, atau mungkin dari Jogja ke Solo dan lain sebagainya. Boleh lewat manapun, tapi ada jaminan bahwa jalur yang dipakai adalah jalur yang paling dekat. Kalau menggunakan Google Map itu kan bisa jalur yang paling dekat dari kilometernya ya, jumlah kilometer paling sedikit itu berarti paling dekat. Lalu yang kedua, memblok jalur yang dapat menyebabkan looping. Jadi kalau misalnya ada jalur-jalur yang mentok, pengiriman paketnya dia akan tidak dipakai. Misalnya ada jalur, oh ternyata buntu. Nah itu dari Cisco sudah tahu. Jadi tidak ada terjadi looping, tidak ada terjadi perulangan. Jadi yang menggunakan jalur yang paling susah atau yang paling jauh itu tidak akan dipakai untuk melakukan transfer paket. Nah, dari karakteristik STP itu ada beberapa protokol, ada STP, ada PVST plus, ada RSTP, ada Rapid PVST, ada MSTP. Nah, standar-standarnya ini ada yang mandiri, ada yang dari Cisco gitu, maksudnya ada yang standar sendiri bukan standar Cisco, tapi ada yang perpaduan. Yang MSTP itu adalah perpaduan antara standar biasa dengan yang Cisco. Untuk resource need-nya itu dari kecepatannya otomatis dari mulai low, high, medium, very high dan medium or high. Jadi high itu kolaborasi atau perpaduannya jelas kelihatan mana yang cepat, mana yang sedang, itu tergantung dari teknologi atau dari keluarannya tahun gitu. Teknologi yang dipakai. Yang berikutnya adalah convergency itu ada yang dari STP dan PVST itu slow. Yang 3 di bawah itu fast, dari kecepatannya ya. Terus tree calculation, all VLAN bisa dibuat untuk semua VLAN, per VLAN, virtual LAN. Yang RSTP ya all VLAN, terus per VLAN juga yang rapid. Nah, yang MSTP itu per instansi, jadi suatu gedung berapapun LAN-nya begitu. Di teknologi yang bagus MSTP. Yang berikutnya adalah konfigurasi dari STP atau Spanning Tree Protocol. Di sini bisa dilihat gambarnya. Misalnya ada PC1, PC2, PC3, PC4. Terus ada switch 1, switch 2, switch 3. Nah, di situ ada gambar amplop, itu adalah pengiriman ya, pengiriman paket. Kita contohkan pengiriman paket. Jadi model STP tadi adalah menggunakan jalur yang paling dekat, yang pertama, yang kedua tidak akan terjadi perulangan. Contoh komputer 1 atau PC 1 mengirimkan paket ke PC 4. Namun PC 4 tidak terdapat dalam tabel MAC address dari switch 2. Maka switch 2 akan melakukan broadcast ke semua port yang terhubung sampai menemukan posisi PC 4. Jadi misalnya dari PC 1 mengirimkan ke PC 4, tetapi PC 4 itu tidak terdapat di slotnya atau di colokannya switch 2 atau jalurnya switch 2. Maka switch 2 yang akan mencari, dia mau mencari ke switch mana yang mempunyai cabangnya ke komputer 4 atau PC 4. Maka dia akan memilih jalur yang paling dekat. Berarti dia akan memilih jalur di switch 1, lalu switch 1 bisa ke PC 4 langsung. Itu yang dicari oleh fasilitas dari Spanning Tree Protocol. Walaupun sebenarnya bisa dari switch 2 menuju ke switch 3, baru menuju ke switch 1, terus ke PC 4 itu bisa. Tapi jalur ini jalur yang lebih jauh gitu ya. Jadi Spanning Tree itu bisa melakukan atau apa ya namanya,
pencarian dengan jalur yang paling pendek. Itu STP. Nah, yang berikutnya adalah sekilas untuk PVST. Nah, PVST dari Cisco PVST Plus dikembangkan untuk menjalankan sebuah jalur yang independen dari IEEE 8021D untuk setiap virtual LAN dalam jaringan. Jadi ini dikembangkan dengan cara menggunakan virtual LAN. Port state dan operasi PVST Plus. STP dan PVST Plus menggunakan 5 port state yang terdiri dari blokir, listening, learning, forwarding, dan disable. Jadi ada port-port untuk memblokir, ada yang untuk membaca, ada yang untuk mempelajari, ada yang untuk mengirimkan ulang atau menyalurkan, ada juga untuk mematikan, disable atau meng-off-kan. Ya. Nah ini contoh gambar di root virtual LAN 2, 10, dan 10, dan lain sebagainya. Nanti dipraktekkan. Ini konfigurasinya. Nah, metode 1 menggunakan virtual spanning. Nah, ini adalah jenis metode atau konfigurasi ketika menggunakan paket tracer di Cisco ya. Ini harusnya dipraktekkan nanti. Silakan Anda bisa kembangkan melihat di channel-channel YouTube yang lain ya untuk mengembangkan itu. Ini juga konfigurasi PVST di bawahnya ya. Bagaimana cara mengkonfigurasi menggunakan perintah spanning tree port fast untuk mengaktifkan port fast pada port switch. Terus menggunakan perintah spanning tree BPD guard enable untuk mengaktifkan BPDU guard pada port access layer 2. Ini adalah contoh-contoh konfigurasinya. Ini harusnya dipraktikkan ya, tidak bisa seperti ini. PVST dan load balancing. Dengan menggunakan mode PVST dapat meminimalis terjadi collision data saat pengiriman paket. Pertama, dengan teknologi ini jelas bisa membantu bagaimana mengantisipasi lah, minimal meminimalisir, bukan meniadakan, bukan, tapi meminimalisir terjadinya collision, tabrakan, permasalahan pada saat pengiriman data. Nah, bisa saya tambahkan sebelum ke load balancing, yaitu kepanjangan dari per VLAN spanning tree, merupakan Cisco property proprietary, di mana protokol ini akan memungkinkan untuk menggunakan spanning tree protokol pada per virtual LAN atau VLAN. PVST merupakan Cisco proprietary, di mana protokol ini memungkinkan untuk menggunakan spanning tree protokol pada per virtual LAN, PVLAN. Pada umumnya terdapat dua jenis PVST, ialah PVST Plus dan PVRST atau per VLAN Rapid Spanning Tree. Itu ya. Jadi model-modelnya adalah sama, yaitu pengembangan daripada tadi spanning tree yang awal. SPT, STP, spanning tree protocol. Nah, load balancing digunakan untuk melakukan backup jaringan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Jadi apa ya? Ini ada dua pekerjaan sebenarnya kalau menggunakan load balancing ya. Load balancing itu bagaimana dia mempersiapkan untuk backup jaringan. Yang kedua, dia dalam pengiriman itu selalu mengandalkan skala prioritasnya. Data yang penting, data yang kalau dilihat dari jaringan itu kapasitasnya lebih kecil, biasanya dia akan lebih didahulukan untuk melalui transport
pengiriman paket. Makanya harus ada backup jaringan di mana paket-paket yang berat, paket-paket yang mengalami penundaan itu harus di backup dulu. Jadi pekerjaannya dua kalau load balancing. Jadi ketika pengiriman paket, pertama PVST itu adalah meminimalisir terjadinya collision. Yang berikutnya, data saat pengiriman paket itu juga harus di backup. Ketika terjadi skala prioritas, data-data yang paling penting, data-data yang kapasitasnya lebih rendah, kapasitasnya lebih sedikit, itu akan mempengaruhi kapasitas yang lebih banyak sehingga akan terjadi pergantian. Makanya itu harus di backup dulu. Harus disimpan dulu sebelum dia terkirimkan. Oke. Ini konfigurasinya, ini juga harusnya dipraktekkan. Tujuan ST. Terus ini sudah di mana di sini ada proses di antara switch itu ada proses untuk tadi backup jaringan. Jadi melihat situasi jaringan ketika sedang begitu ramai di jaringan itu, maka dia terjadi backup. Posisinya seperti itu. Switch 3 memberikan akses utama prioritas terhadap virtual LAN. Sedangkan switch 1 memberikan akses utama prioritas terhadap virtual LAN 10. Jadi di situ ada tugas yang diberikan oleh switch, yang diberikan kepada switch untuk bagaimana memberikan akses utama atau skala prioritas gitu tadi, supaya terjadi pengiriman yang lancar. Nah, untuk diskusi konfigurasi PVST ini harusnya didiskusikan. Maaf batuk ya. Mungkin ini nanti bisa digunakan diskusi. Insya Allah lah ya, kita bisa bertemu di forum kelas tatap muka begitu. Jadi kalau tidak ya ini dibuat diskusi saja nanti melalui tugas atau apa, belum saya tentukan ini sebagai tugas dulu. Ini diskusi bagaimana mengaktifkan mode akses dan lain sebagainya. Yang berikutnya tentang mengaktifkan mode terang, itu di bawahnya itu adalah bagaimana konfigurasi menggunakan Cisco-nya. Terus ini memberikan IP address terhadap virtual LAN 99 pada switch 1, switch 2, dan switch 3 sesuai dengan gambar yang di atas. Diskusi yang ke-6, konfigurasikanlah STP dan PVST plus load balancing S1 prioritas VLAN. Nah, ini yang tadi itu digambarkan, lalu ini menjadi struct-nya supaya dimasukkan, disesuaikan. 7, bagaimana mengkonfigurasi port pas dan BPDU bar. Nah, yang diskusi sampai ke 7 ini paling tidak sih kita harusnya praktek, atau mungkin Anda bisa melihat di channel-channel YouTube sebagai bahan tambahan ya, untuk bahan tambahan di perkuliahan pertemuan 4 ini. Dan nanti untuk di off-kan dulu, karena diskusinya susah ini, karena harus praktek pertama, yang kedua harus dipandu, misalnya Anda bertanya dan lain sebagainya juga harus dijelaskan, dilihat secara prakteknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 4 ini. Sekali lagi silakan sambil melihat di tambahan-tambahan masing-masing di YouTube bagaimana konfigurasi untuknya. Bagi yang pertama skema jaringan, terus buatlah virtual LAN 10 sampai dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 99 pada semua switch. Terus nanti ada contohnya ya di situ. Terus yang ketiga, mengaktifkan mode akses pada switch 1, di 2 dan 3
dan mendaftarkan akses VLAN yang telah ditentukan. Terus di sisi 4, mengaktifkan mode terang natif Virtual LAN 99 pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Terus yang berikutnya, berikanlah IP address pada Virtual LAN 99 pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Keenam, konfigurasikanlah STP dan PVST plus terus load balancing S1 atau switch 1 prioritas virtual LAN 1, 10, 30, 50, dan 70. Switch 2 secondary untuk semua virtual LAN. Sedangkan switch 3 prioritas virtual LAN 20, 40, 60, 80, dan 99. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, konfigurasikanlah port fast dan BPDU guard. Silakan di searching satu-satu di YouTube. Saya kira nanti Anda bisa lebih paham. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang kelima. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita selalu berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, keluarga juga. Jadi kita juga berharap virus ini tidak akan mengenai terhadap kita dan keluarga kita, menghilang dengan cepat dari seluruh dunia, dan semoga kita bisa beraktivitas seperti semula, dan semester ini Anda bisa berhasil mendapatkan nilai yang baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.